Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional 10 tahun terakhir terkait materi suku banyak. Oke, pada materi suku banyak ada beberapa kompetensi yang kalian harus ketahui. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan hasil pembagian dan sisa pembagian dari suatu suku banyak atau polinomial. Dan yang berikutnya, kalian harus bisa menentukan atau memahami serta tahu bagaimana cara menggunakan teorema sisa serta teorema faktor. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja membahas soal-soalnya. Untuk soal yang pertama adalah soal ujian nasional tahun 2008. Oke. Di sini kita diminta menentukan salah satu faktor dari suatu polinomial Px. Di sini sudah diketahui faktornya adalah x tambah 2, salah satu faktornya. Oke, kita perhatikan. Polinomial ini berderajat 4 karena pangkat tertingginya adalah 4. Jika dia berderajat 4, maka polinomial tersebut pasti memiliki 4 faktor. Berarti selain dari faktor x tambah 2, polinomial ini masih memiliki 3 faktor yang lainnya. Nah, kita diminta menentukan salah satunya. Bagaimana cara menentukan faktor lainnya? Kalian harus mengingat teorema faktor. Oke, saya tuliskan. Apa teorema faktornya? Teorema faktor. Isinya suatu fungsi fx, memiliki faktor x kurang k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa jika faktornya adalah x kurang k, maka fk-nya pasti sama dengan 0. Berarti jika faktornya adalah x tambah 2, maka p negatif 2 pasti sama dengan 0 berdasarkan teorema faktor. Berarti kita tinggal memasukkan nilai x sama dengan negatif 2 pada px. Negatif 2 pangkat 4 dikurang 15 kali negatif 2 pangkat 2 kurang 10 kali negatif 2 ditambah n sama dengan 0. Negatif 2 pangkat 4, 16. Negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali negatif 15, negatif 60. Dikurang 20 ditambah n sama dengan 0. 16 dikurang 60 dikurang 20 sama dengan, ini ditambah 20. Negatif 10 kali negatif 2. 16 kurang 60 ditambah 20. Negatif 24 ditambah n sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh n sama dengan 24. Oke, berarti kita sudah punya px-nya. Px-nya dengan demikian px sama dengan x pangkat 4 kurang 15 x pangkat 2 kurang 10x ditambah 24 karena n-nya diperoleh 24. Selanjutnya kita tinggal menentukan hasil pembagian px terhadap x tambah 2 untuk melihat faktor lainnya. Cara membaginya kita bisa menggunakan cara Horner. Cara Horner kita mengambil setiap koefisien dan konstantanya mulai dari pangkat tertinggi. X pangkat 4 koefisiennya adalah 1, x pangkat 3 karena tidak ada koefisiennya adalah 0, x pangkat 2 koefisiennya negatif 15, koefisien dari x pangkat 1 negatif 10, konstanta 24. Oke, cara Horner. Ini dijumlah dengan bilangan-bilangan yang ada di bawahnya. Kemudian faktor yang kita masukkan adalah x tambah 2, berarti x sama dengan negatif 2. Ini kita tulis ulang di bawah, 1, kemudian kita kalikan. Negatif 2, 0 tambah negatif 2, negatif 2, positif 4, negatif 11, 22 jumlahnya. 12 perkaliannya, negatif 24, sisanya sama dengan 0.
pasti sama dengan 0 karena X tambah 2 adalah faktor dari PX. Selanjutnya kita mencari faktor lainnya. Oke, perlu kalian ingat apabila jumlah konstanta dan koefisien-koefisien pada suatu polinomial itu sama dengan 0, maka salah satu faktornya adalah X kurang 1 atau X sama dengan 1. Kita lihat kenapa sama dengan 1, karena memenuhi syarat yang tadi, 1 ditambah negatif 2, negatif 1 ditambah negatif 11, negatif 12 ditambah positif 12 sama dengan 0. Karena jumlah konstanta dan koefisien-koefisiennya 0, maka salah satu faktornya adalah X kurang 1 atau X sama dengan 1. Oke, kita lakukan hal yang sama lagi. Ini kita tulis ulang, kita kalikan. Ini kita jumlah. Ini 1 kali 1 sama dengan 1, negatif 1, negatif 1. Jumlahnya negatif 12, negatif 12 kali 1, negatif 12. Hasil jumlahnya adalah 0. Berarti yang ini adalah faktor lainnya. Yang ini tadi adalah X tambah 2, faktor yang diketahui. Yang ini adalah X kurang 1, faktor lain yang kita peroleh. Tapi kita lihat pada opsinya, ada tidak X kurang 1? Tidak ada. Sehingga kita harus melanjutkan pencarian faktor lagi. Tadi kita peroleh faktor lainnya yang ini. Yang ini tidak lain adalah faktor X kuadrat kurang X kurang 12. Jika dia terdiri dari 3 suku, maka itu adalah polinomial berderajat 2. Dengan ini adalah koefisien X kuadrat, koefisien X pangkat 1, dan konstanta. Tinggal kita faktorkan. Oke, saya rasa kalian masih ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Bisa memfaktorkan, bisa menggunakan rumus ABC, bisa dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi ini kita menggunakan pemfaktoran saja. X kali X, berapa kali berapa dapat negatif 12? Hasil jumlahnya negatif 1. Kita akan cari, nanti kalian akan peroleh negatif 4, positif 3. Dengan demikian, faktor-faktor dari PX adalah X tambah 2, X kurang 1, X kurang 4, dan X tambah 3. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, seandainya kalian lupa cara menentukan faktor dengan cara Horner seperti ini, kalian bisa mendapatkan jawabannya dengan menguji langsung opsi-opsi yang ada, tentu setelah mendapatkan nilai N. Setelah dapat nilai N sama dengan 24, masukkan pada PX-nya, kemudian kalian bisa memasukkan atau mencoba opsi-opsi yang ada. Misalkan kalian mau mencoba opsi B. Jika faktornya benar adalah X tambah 4, maka haruslah P negatif 4 menghasilkan sama dengan 0. Jika tidak, maka X tambah 4 bukan faktornya. Seperti itu. Nanti yang memenuhi pasti hanya X kurang 4. Jika kalian masukkan P4, pasti ini menghasilkan sama dengan 0. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti untuk nomor 1? Kalau bisa, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2, soal ujian nasional tahun 2016. Diketahui X kurang 5 dan X tambah 3 adalah faktor dari suku banyak yang ini. Oke, dibaca dengan seksama. X1, X2, X3 adalah akar-akar dari persamaan tersebut. Bisa diperhatikan, suku banyaknya berderajat 3, pasti akar-akarnya terdiri dari 3. Ketahui X1 lebih dari X2, kita garis bawahi. Ini adalah syarat yang penting yang harus kita perhatikan nantinya. Ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan, yang harus kita tentukan. Tentu, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu berapa X1-nya, berapa X2-nya, dan berapa X3-nya. Oke. Untuk menjawab itu, kita harus mengingat teorema faktor lagi. Karena diketahui X kurang 5 dan X tambah 3 adalah faktor, maka berdasarkan teorema faktor yang tadi, maka berlaku. Oke, kita misalkan dulu suku banyaknya adalah Fx atau Px boleh. Kita gunakan Px saja. Polinomial dari X-nya yang diberikan adalah 2X pangkat 3 tambah Px pangkat 2 ditambah Px ditambah 15. Karena
faktornya ini ada 3, 2 diantaranya telah diketahui, yaitu X kurang 5 dan X tambah 3. Jika faktornya adalah X kurang 5 berdasarkan teorema faktor, maka P5-nya pasti sama dengan 0. Untuk yang pertama kita cari P5 dulu. P5 berarti 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah P dikali 5 pangkat 2 ditambah Q kali 5 ditambah 15 sama dengan 0. 5 pangkat 3, 5 kali 5 25, 25 kali 5 sama dengan 125. 125 kita kali 2 sama dengan 250. Ditambah 25P ditambah 5Q ditambah 15 sama dengan 0. 25P ditambah 5Q ditambah 250 ditambah 15, 265 sama dengan 0. Oke, perhatikan. Persamaan yang kita punya dapat disederhanakan. Semua dibagi dengan 5. Bisa? Ini kita bagi 5 sama dengan 5P ditambah 5 bagi 5Q dibagi 5 sama dengan Q ditambah 265 dibagi 5 sama dengan 53 sama dengan 0. Bisa dimengerti? Selanjutnya dapat kita nyatakan dalam bentuk 5P ditambah Q sama dengan negatif 53. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya kita melihat faktor yang satunya lagi. Salah satu faktor lainnya adalah X tambah 3. Berdasarkan teorema faktor berarti P negatif 3 sama dengan 0. Masukkan lagi ke Px-nya. Berarti 2 kali negatif 3 pangkat 3 ditambah P dikali negatif 3 pangkat 2 ditambah Q dikali negatif 3 tambah 15 sama dengan 0. Negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27 dikali 3 negatif 54. Negatif 3 pangkat 2 9 kali P 9P kurang 3Q ditambah 15 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan 9P dikurang 3Q sama dengan negatif 54 ditambah 15 sama dengan negatif 39. Pindah ruas sama dengan 39. Persamaan kedua. Oke, kita lanjut. Kita disuruh menentukan X1, X2, dan X3. Tentu kita harus mengetahui berapa P dan berapa Q-nya. Oke, berdasarkan persamaan 1, kita peroleh 5P ditambah Q sama dengan negatif 53. Persamaan 2. Persamaan 2 masih bisa disederhanakan. Semua kita bagi dengan 3. Sama dengan 3P ditambah, dikurang, dibagi 3 berarti dikurang Q sama dengan 39 bagi 3 sama dengan positif 13. Oke, tinggal kita eliminasi. Yang dapat dieliminasi adalah Q-nya dengan cara dijumlahkan. 5P ditambah 3Q sama dengan 5P ditambah 3P 8P. Ini habis sama dengan negatif 53 ditambah 13 sama dengan negatif 40. P sama dengan negatif 5. Dapat P sama dengan negatif 5. Berarti dapat ditentukan nilai Q-nya. Nilai Q. Q-nya kita bisa mensubstitusi nilai P sama dengan negatif 5 ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Oke, ke persamaan 1 saja. 5 dikali P-nya negatif 5, negatif 25 ditambah Q sama dengan negatif 53. Berarti Q sama dengan negatif 53. Negatif 53 ditambah 25. Berarti Q sama dengan negatif 20, negatif 28. Sehingga Px-nya secara lengkap dapat dituliskan 2x pangkat 3
2x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 dengan p negatif 5. Nikinya negatif 5x pangkat 2, Q-nya negatif 28. Negatif 28x ditambah 15. Oke, selanjutnya kita tinggal menentukan berapa nilai x1, berapa nilai x2, berapa nilai x3. Tentu dari soal yang diberikan kita sudah mengetahui dua faktornya. Berarti akar-akar sudah diketahui, yaitu x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 3. Kita tinggal mencari akar-akar yang satunya lagi dengan cara membagi menggunakan metode Horner. Oke. Selanjutnya kita bagi. Oke, kita lanjut di sebelah sini saja. Untuk yang ini saya hapus. Oke, perhatikan. Kita mempunyai fungsi Px. Px sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 28x tambah 15. Dengan mengambil koefisiennya dan konstanta, diperoleh 2, negatif 5, negatif 28, positif 15. Kita mengambil faktornya. X kurang 5, berarti X sama dengan 5. Dengan cara Horner, 2 kita tulis kembali, 2 dikali 5 sama dengan 10, negatif 5 ditambah 10 sama dengan positif 5, 5 dikali 5, 25, ditambahkan negatif 3, negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15, sisanya sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan faktor berikutnya, X tambah 3, berarti X sama dengan negatif 3. Kita lanjutkan lagi, 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Hasil jumlahnya negatif 1. Negatif 1 kali negatif 3, positif 3. Hasil jumlahnya 0. Terdiri dari dua suku, berarti ini adalah polinomial berderajat 1. Berarti ini dapat dituliskan menjadi 2x pangkat 1 dikurang 1. Sehingga ketika kita tuliskan dalam bentuk X, maka X-nya sama dengan positif 1/2. X sama dengan 5, X sama dengan 3. Negatif 3. Kita perhatikan kembali syaratnya, X1 lebih besar daripada X2. X2 lebih besar daripada X3. Maka X3 lah yang paling kecil. X3 itu yang paling kecil, kita perhatikan. 5 negatif 3 1/2, yang paling kecil negatif 3, berarti ini X3. Yang paling besar adalah X1, berarti X1 nya sama dengan 5, berarti ini adalah X2 nya. Sehingga jawabannya adalah X1 ditambah 2x2 dikurang x3 sama dengan x1 nya 5 ditambah 2 dikali x2 nya 1/2 dikurang x3 nya negatif 3. Negatif 3 sama dengan 5 ditambah 1, negatif positif 3 sama dengan 9. Berarti jawaban yang benar adalah 9. Kita lihat opsinya, berarti opsi yang benar adalah yang A. Bisa dimengerti?